Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antuna berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh penonton dan hadirin yang setia tentunya mengikuti acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu ya itu sudah kita bahas terkait dengan yang poin yang poin yang ke-13, mohon maaf ya. Poin yang ke-13 terkait dengan khafiful dhilli. Khafiful dhilli artinya mudah bergaul ya, mudah bergaul. Mudah membaur dengan masyarakat sekitarnya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitulah hendaknya seorang muslim, dia tidak eksklusif gitu ya. Tidak tertutup dia, tapi dia terbuka, tapi tentu pergaulan itu semua terukur, tidak kebablasan dan semuanya dalam kerangka syariat ya. Nah, ini sebenarnya masih kita berada di judul besarnya yaitu al-muslimu ma'a mujtama'ihi. Al-muslimu ma'a mujtama'ihi, seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Nah, ini sekarang khafiful dhilli ini sudah kita bahas sebenarnya. Saya coba untuk menyegarkan ingatan para pemirsa saja ini ya. Kemarin yang sudah kita bahas terakhir itu adalah terkait dengan masalah candaan ya, candaan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khafiful dhilli itu, ringan bergaul itu ada kelakar, ada tawa, ada canda, tapi semuanya terukur ya, tidak kebablasan ya. Kalau kita lihat candaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hak. Ini bukan dibuat-buat, enggak kayak kita ya. Kalau kita kan memang sengaja buat-buat cerita yang memang enggak benar gitu kan. Lalu menceritakannya untuk supaya apa? Untuk orang lain itu lucu gitu, untuk agar apa namanya? Orang lain ini tertawa gitu ya. Untuk buat lucuan gitu. Sebenarnya kita ini apa ya? Kurang apa saja? Kurang bisa memainkan apa namanya ini? Keadaan dengan baik. Artinya bahwa ternyata candaan-candaan Nabi, para sahabat itu benar gitu. Benar adanya, tapi di situ terkandung ceritanya benar gitu ya. Tapi terkandung di situ candaan, Masya Allah ya. Ternyata nggak mesti kita berdusta baru kita lucu gitu loh. Nggak usah berdusta pun ternyata Masya Allah ya. Kita lihat ini. Ada seorang wanita, wa'atat ajuzun, wa'atat ajuzun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang wanita tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memasukkanku ke dalam surganya. Faqala muda'iban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dalam rangka muda'iban, yaitu bercanda dengan wanita tua tadi. Ya umma fulan, wahai ummu fulan. Innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Surga itu enggak bisa dimasuki oleh wanita yang tua. Gitu ya. Fawallatil ajuzu tabki. Maka wanita tadi berpaling pergi dalam keadaan tabki, menangis. Siapa sih enggak menangis gitu? Ternyata aku ini enggak masuk surga. Dan dia mengatakan itu Rasulullah. Begitu kan? Faqal, maka Nabi SAW pun mengatakan kepada para sahabat yang ada sekitarnya waktu itu, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Kata Nabi SAW, beritakanlah kepada wanita itu bahwa dia tidak akan masuk surga dalam keadaan dia itu tua. Innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami menjadikan
mereka wanita-wanita itu dengan sebuah kejadian, dengan sebuah penciptaan, faja'alnahunna abkara, maka kami jadikan mereka ini gadis-gadis. Gadis-gadis yang sangat cantik ya. Dalam riwayat dikatakan umur 33 tahun. Ini kan lagi apa ya? Lagi apanya itu umur 33 itu? Lagi ya kalau macam buah itu lagi rarum-rarumnya gitu ya, lagi ranum-ranumnya, lagi sehat-sehatnya umur wanita 33 tahun. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Gitu kan. Jadi Masya Allah, umur-umur seperti itu. Jadi di sini dikatakan, maksud Nabi SAW, Anda kalau tua sekarang di dunia nggak akan masuk. Maksudnya kalau tua seperti ini nggak akan masuk ke dalam surga. Nanti akan dirubah oleh Allah SWT. Yang beramal soleh, yang taat, yang mukmin, yang mukminah, yang tua-tua, semua rata-rata yang kebanyakan yang meninggal itu kan tua gitu ya. Nah, yang tua-tua ini akan berubah nanti. Nggak tua lagi dalam surga dia. Menjadi orang yang energik, orang yang muda dengan usia tadi itu. Kan usia 33 tahun. Ini kan usia-usia yang sangat apa ya. Mungkin bahasa sekarang ini usia yang sangat produktif, usia yang sangat energik ya gitu. Jadi intinya bahwa Nabi SAW ingin mengatakan bahwa Anda nanti di sorga nggak seperti ini keadaannya, nggak tua rontak lagi. Yang namanya sorga kan hayatul darul hayawan, artinya kenikmatan yang sempurna. Jadi tidak lagi ceritanya orang tua di situ. Yang ada adalah orangnya muda-muda, Masya Allah ya. Itu penduduk sorga nanti. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, terutama yang menyaksikan kita pada saat ini, ya, semuanya dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya dengan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Nah, apakah Nabi SAW berdusta di sini? Enggak. Mustahil Nabi SAW berdusta. Tapi beginilah candaan Nabi SAW. Ternyata benar yang diucapkan, tapi ada nilai candaan di situ. Kalau kita kan enggak, itu masalahnya di situ kan. Ya. Kemudian kita lihat lagi para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, yaitu Pak Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu lomba lari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu bahwa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu diajak oleh Nabi untuk beliau lomba lari, qadarullah waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikalahkan oleh Bunda Aisyah. Karena Bunda Aisyah pada waktu itu tidak terlalu gemuk ya, tidak artinya belum berdaging, artinya belum ini tidak ini ya, tidak terlalu gemuk begitu. Tapi qadarullah pada waktu berikutnya itu diajak oleh Nabi SAW untuk berlomba lari lagi. Ternyata Ibunda Aisyah waktu itu didahului oleh Nabi. Artinya Nabi SAW yang lebih dahulu ya, karena Ibunda Aisyah waktu itu sudah agak gemuk begitu. Nah, di sini dikatakan faja'ala yadhhak wa yaqul wa hadhihi bitilka. Nabi waktu itu tertawa dan mengatakan ini balasan terhadap yang lalu. Gitu. Jadi ada unsur apa ya? Canda, ada unsur mudah bergaul. Tidaklah mentang-mentang Rasulullah SAW adalah Rasul nggak mau bergaul dengan enggak. Ya kalau kita kan beda kadang-kadang kan. Mentang-mentang kita sudah bos, mentang-mentang kita sudah punya perusahaan, kita punya jabatan RT RW umpamanya gitu kan, nggak bergaul dengan orang-orang nggak selevelnya, nggak mau gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak boleh. Ini Rasulullah SAW manusia yang terbaik, ya, orang yang akan membuka pintu sorga, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begini dia dengan istri-istrinya, radhiyallahu taala anhunna wa ardahunna jami'an, ya. Kemudian kita lihat juga bahwa Nabi SAW itu memberikan contoh kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum dalam berkelakar dan dalam bercanda, tapi Nabi SAW mengatakan ya, memberikan keywordnya, kata kuncinya, inilah aqulu illa haqqan, aku tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Ini kuncinya di situ. Nabi SAW betul bercanda, tapi candaannya nggak ada yang dusta, semuanya adalah benar, semuanya adalah hak yang beliau sampaikan. Tapi ada nilai candanya di situ. Ini yang menarik ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya kira itu terkait dengan murajaah kita pada pembahasan yang lalu ya. Sekarang kita akan melanjutkan kembali pada bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meridhoi kita dan memudahkan urusan kita dan memberkahi waktu kita. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Dr. Ali Hashimi rahimahullah.
Wa jaa'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat datang A'rabi. A'rabi itu artinya penduduk kampung ya, orang Arab kampung atau Arab Badui gitu. Dari kampung dia. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala al-masjida, lalu beliau masuk masjid. Wa anakha naqatahu bi fanaihi, dan beliau pun menambatkan ontaknya di halaman masjid, di luar ya, ditaruhnya, ditampatkan ya. Kalau sekarang kita mungkin kalau sepeda motor diparkirkan, nah gitu kira-kira. Jadi di sini anakho itu artinya meletakkan, mengikatkannya di halaman masjid. Faqala ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Nu'aiman ibni li Nu'aima ibni Amrin al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nu'aiman ibni Amr al-Ansari, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Apa kata sebagian sahabat Nabi kepada sahabat Nu'aiman ini? Wa kana yuqalu lahu an-Nu'aiman. Ya, ada yang mengatakan namanya an-Nu'aiman pakai alif lam, an-Nu'aiman ya. Apa kata sebagian sahabat Nabi kepada Nu'aiman ini? Qalu law nahartaha fa akalnaha fa inna qad qarimna ila lahmi. Kata sebagian sahabat Nabi kepada an-Nu'aiman ini tadi, wahai Nu'aiman, kalau seandainya engkau nahartaha, kalau seandainya engkau sembelih itu onta, nahar itu artinya ditusuk di lehernya ya, dalam keadaan dia berdiri. Itu nahar untuk onta. Kalau seandainya engkau sembelih onta itu, fa'akalnaha, lalu kami makan dagingnya, fa'inna qad qarimna ila lahmi. Kami ini sudah sungguh kepingin, ya, sangat kepingin sekali, sangat ingin sekali memakan daging. Udah lama nggak makan daging. Nah, jadi ada tadi A'rabi, Arab Badui, orang dari kampung, itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk masjid, ontaknya ditaruh di mana? Di luar masjid, diikat. Nah, sebagian sahabat yang melihat A'rabi ini masuk ke masjid membawa onta yang diikat di halamannya tadi, mengatakan kepada Nu'aiman, wahai Nu'aiman, sekalian yang engkau sembelih itu onta, karena kami sudah, lalu kami makan, karena kami sudah pingin sekali, udah lama nggak makan daging. Ah, gitu kira-kira ya. Wa yaghrumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thamanaha, dan Rasulullah sallallahu yang akan menanggung, yang akan membayar harganya gitu. Jadi engkau pelaku, kami yang engkau yang menyembelih, kami yang makan, dan Rasulullah yang akan membayar membayar harga onta itu. Nah, ini kita lihat candaannya ini gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Panaharaha an-Nu'aiman. Nu'aiman pun menyembelih onta tadi. Enggak peduli beliau. Nggak ada yang minta izinnya gitu kan. Nggak ada yang minta izin, langsung disembelih sama oleh Nu'aiman onta yang dibawa oleh Arab Badui tadi, yang diikatkan di luar masjid tadi, di halaman masjid. Tsumma kharajal A'rabi, kemudian A'rabi tadi keluar dari masjid. Fara'a rahilatahu fasaha, maka dia telah melihat tunggangannya yang sudah disembelih, fasaha, lalu dia pun menjerit ya. Wa aqrahu ya Muhammad, wahai Muhammad, mereka menyembelihnya ya. Kalau dalam surah Asy-Syams itu kan fa'aqaruha, lalu mereka pun menyembelih onta Nabi Saleh, kan begitu. Nah, untuk kelengkapan kisah ini nanti kita akan lanjutkan ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi, begitu tadi keluar si A'rabi, ya, orang Arab Badui tadi dari dalam masjid, dan dia melihat ternyata ontaknya sudah disembelih oleh An-Nu'aiman tadi karena diperintahkan oleh sebagian sahabat Nabi. Lalu dia pun menjerit, lalu dia pun berteriak, gitu ya. Wa aqarahu ya Muhammad, wahai Muhammad, ontakku disembelih oleh mereka. Fakharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid karena mendengar dia mendengar jeritan daripada si A'rabi tadi. Faqal man fa'ala hadza, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fa'ala, siapa yang buat ini?
Siapa yang menyembelih onta A'rab ini? Qalu An-Nu'aiman. Ya, para sahabat yang ada di sekitar Nabi mengatakan, yang melakukannya adalah Nu'aiman ya Rasulullah. Ini yang menyembelih, kami enggak ada. Gitu ya. Fa'atba'ahu yas'al anhu. Maka Nabi SAW pun bertanya, di mana dia? Di mana dia? Fawajadahu fidari Du'abah binti Zubair bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW ya menemukan si Nu'aiman berada di rumah Duba'ah binti Az-Zubair ibni Abdul Muttalib ya radhiyallahu anhu. Dia berada di rumah Du'abah ya. Duba'ah ya, fi dari Duba'ah, di dalam rumah Duba'ah binti Zubair ibni Muttalib ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anha, bukan radhiyallahu anha ya, radhiyallahu anhu ya, radhiyallahu anha, karena ini seorang wanita, Duba'ah ya. Jadi ketika tadi Nabi bertanya, man fa'ala, siapa melakukannya? Maka para sahabat mengatakan Nu'aiman, fa'adbahu yas'al anhu. Maka Nabi mencarinya dan sekaligus bertanya tentangnya di mana. Ternyata apa? Fawajadahu bidari Duba'ah. Nabi menemukan si Nu'aiman tadi berada di rumah Duba'ah binti Az-Zubair ya, binti Az-Zubair ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Qad ikhtaba'a fi khandaqin. Dia sudah bersembunyi di satu lubang, di sebuah khandak itu parit atau lubang gitu ya. Wa ja'ala 'alaihi al-jarida was-sa'afa, dan dia menjadikan di atas dirinya itu al-jarida, itu pelepah korma. Jadi supaya enggak nampak gitu kan. Jadi dia bersembunyi di lubang lalu ditutupi dengan apa? Dengan pelepah korma. Fa asyara ilaihi rajulun, maka ada salah seorang sahabat itu mengisyaratkan, menunjuk kepada si Nu'aiman yang lagi bersembunyi tadi. Wa rafa'a sautahu, dan dia mengangkat suaranya. Apa katanya? Yaqul ma ra'aitu ya Rasulullah wa asyara bi isba'ihi haitsu huwa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak melihatnya, tapi tangannya itu mengisyaratkan ke tempat si Nu'aiman gitu. Jadi supaya jangan ketahuan bahwa dia ngasih tahu gitu kira-kira ya. Ya Rasulullah ma ra'aituhu, tapi tangannya mengisyaratkan ke memang dia nggak lihat, tapi diisyaratkan tangannya itu menunjuk ke tempat persembunyian si Nu'aiman. Maka apa yang terjadi? Fa akhrajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan si Nu'aiman tadi. Wa qad taghayyara wajhuhu bis-sa'afi alladhi saqata alaihi, dan telah berubah wajahnya si Nu'aiman dengan dengan sebab pelepah korma yang jatuh ke wajahnya, yang berguguran ke wajahnya. Mungkin pelepah korma yang sudah agak tua atau sudah agak busuk gitu kan, sehingga wajahnya pun berubah kotor gitu karena dijatuhi oleh pelepah korma ini tadi. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada si Nu'aiman, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang membuatmu untuk melakukan perbuatan itu wahai Nu'aiman? Itu apa? Menyembelih ontak si A'rabi tadi. Qal alladzina dalluka alayya ya Rasulullah humul ladzina amaruni. Mereka yang menunjukkanku kepadamu ya Rasulullah. Mereka lah yang telah memerintahkan aku. Artinya mereka yang menunjukkan aku di sini ya Rasulullah. Mereka itu juga yang memerintahkan aku tadi. Maka apa yang terjadi? Faja'ala Rasulullah SAW yamsah an wajhihi wa yadhak. Nabi SAW pun menyapu kotoran yang ada di wajah si Nu'aiman dan beliau pun tertawa. Tsumma gharamaha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun membayar harga onta si A'rabi tadi. Masya Allah ya. Ini bisa lihat kisah lengkapnya ini di dalam Hayatus Sahabah, dalam kitab Hayatus Sahabah. Jadi yang menjadi saksi bahasan kita dari kisah yang indah ini apa? Yang menjadi saksi bahasan kita dari kisah yang indah ini adalah Rasulullah SAW itu tidak marah dengan perlakuan sahabat. Dengan perlakuan tidak, bahkan beliau tertawa malahan gitu, dan mengganti dengan senang hati denda ataupun ontak tadi, harganya itu diganti oleh Nabi SAW. Ini adalah Rasulullah SAW
yang begitu sangat dekat dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum waradhahum jami'an. Ya. Bukannya marah, bukannya menyuruh si Nuaiman untuk menggantinya. Ini sebuah pemandangan yang sangat indah ya. Jadi luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak, bisa saja Rasulullah mengatakan, enggak lah, ini kan kamu yang nyembelih, kamu yang bayar, bisa saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang kepada umatnya, orang yang sangat mengerti bagaimana situasi dan kondisi umatnya. Ya mungkin para sahabat juga kepingin makan ini kok, makan ontak gitu kan. Udah lama katanya tadi kita lihat di kisah. Fa inna qad qarimna ila laham, kami sudah kepingin kali makan daging gitu. Mungkin selama ini nggak dapat daging, ya kan? Begitu. Jadi yang menjadi saksi bahasan kita adalah Rasulullah SAW itu orangnya apa ya? Sangat dekat dengan para sahabat, penyayang, ya, tidak mudah marah, bahkan tertawa beliau, ya, dalam situasi genting seperti itu. Kan genting lah ceritanya itu kan. Begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, falaysa ba'da hadhihi al-athar wa amsalha dalilun ansa' ala ma yuriduhu al-Islam li abnaihi min khiffati dhillin. Dan falaysa ba'da hadha, maka tidak ada setelah dalil-dalil ini, athar ini, hadis-hadis ini, wa amsalha dan yang semisal dengannya, tidak ada setelah ini semuanya sebuah bukti yang lebih tegas terhadap apa yang dikehendaki oleh Islam kepada pemeluk-pemeluknya. Apa yang dikehendaki oleh Islam dari pemeluknya? Min khiffati dhillin, daripada apa? Dari ringannya bergaul, mudah dia bergaul. Wa marahi nafsin, dan jiwa yang tenang, jiwa yang gembira. Wa uthbati ruhin, dan ruh yang sangat halus. Artinya di sini menunjukkan apa? Yang dikehendaki dalam Islam itu adalah muslim-muslim ini mudah dia bergaul, jiwanya tenang, tidak mudah marah. Ini yang dikehendaki oleh Islam. Orangnya humble gitulah kira-kira ya. Mungkin kalau sekarang ini begitu. Wa innaha la sifatun taksibu sahibaha syakhsiyatun damsatun muhabbabatun. Ya. Wa innaha la sifatun, sesungguhnya mudah bergaul, jiwa yang yang tidak mudah marah, ya, ruh yang tenang, itu sifat-sifat taksibu sahibaha, yang bisa mendapatkan pelakunya itu, atau taksibu sahibuha syakhsiyatan damsatan muhabbabatan, yaitu pelakunya itu bisa mendapatkan apa? Mendapatkan karakteristik yang halus yang dicintai oleh masyarakat. Artinya ketika seorang muslim memiliki sifat yang seperti ini, yakni mudah dia bergaul, tidak mudah marah, orangnya periang, lucu, humoris gitu ya. Tapi semuanya terukur ya, bukan kebablasan ya. Itu ternyata adalah sebuah sifat, sebuah kepribadian yang halus yang dicintai oleh banyak orang. Ya, saya kira begitu kan. Kalau kita mukanya nggak tegang, mukanya periang, muka kita ini menerima orang dengan mudah gitu kan. Orang pun suka bertanya dengan kita, suka bergaul dengan kita, suka berhubungan dengan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tastati'u an taghzual qulub, maka sifat-sifat itu mampu untuk menerobos ke dalam hati yang paling dalam. Wa taghalghala, ya, wa tataghalghala, ya, wa tataghalghalu fi bawatinin nufus, dan akan masuk ke dalam jiwa-jiwa. Wal muslimud da'iyatu fi asyaddil hajati ila mithli hadhihi syakhsiyati wa tilka sifat, dan seorang muslim yang dia itu dai di jalan Allah adalah orang yang sangat butuh terhadap karakteristik dan sifat-sifat seperti ini. Artinya seorang dai itu adalah orang yang sangat mudah untuk bergaul, sangat mudah untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dengan lingkungan sekitarnya, sekaligus juga orang yang tidak mudah marah, ya, orang yang sangat humble, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah semestinya dimiliki oleh seorang dai, seorang muslim yang dia itu menjadi dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita ini adalah dai semuanya. Ya, meskipun dengan ruang lingkup yang berbeda-beda ya. Ada dai yang memang ruang lingkupnya itu luas, bukan hanya kerabat dan keluarganya, tapi juga masyarakat sekitar. Ada yang lebih luas lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ini sudah kita selesaikan alhamdulillahirabbil alamin yang ke-13 ini ya, terkait dengan masalah khafifuz zilli, seorang muslim itu sangat ringan
mudah sekali dia bergaul. Ini sudah kita selesaikan dan kita akan berpindah ke yang ke-14. Yaitu apa? Halimun. Seorang muslim itu adalah dia halim, dia itu penyabar, dia itu sopan. Gitu ya, halimun. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ali Hashimi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wal muslimut taqi alladhi irtawat nafsuhu min hadil islami yurawidu nafsahu dauman alal hulmi wa kalmil ghayzi mutamathilan qaulallahi tabaraka wa ta'ala. Halimun, seorang muslim itu adalah orang yang sangat penyabar, santun ya. Seorang muslim bertakwa yang telah dipimpin jiwanya dari petunjuk Islam. Itu bagaimana? Yurawidu nafsahu, dia selalu membiasakan dirinya. Alal hulmi, untuk selalu santun, tidak mudah marah. Wa qazmil ghayz, dan menahan emosi. Mutamathilan qaulallahi tabaraka wa ta'ala, karena menjunjung tinggi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Wal qaziminal ghayz, dan orang-orang yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan dari manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini menunjukkan apa? Wal kaziminal ghayz, orang yang mampu menahan amarah. Dalam riwayat dikatakan orang yang mampu menahan amarah padahal dia sanggup untuk melepaskannya gitu. Tapi dia tahan amarahnya. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134. Wal kaziminal ghayz, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan yang mereka memaafkan dari manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dzalika anna syadida fi nazaril Islam laisa birrajul dzil adalat al-maftulati al-qadir ala sara'in nas wa taghallubi alaihim, bal asyadidu huwa ar-rajul al-mutazayyin warrajul al-muttazinu ya, warrajul al-muttazinu al-halimul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, hal demikian itu karena orang yang hebat, orang yang kuat di dalam pandangan Islam bukanlah laki-laki yang memiliki otot yang sangat kuat. Di dalam pandangan Islam yang dikatakan laki-laki kuat itu bukan orang-orang yang berotot. Al-qadir ala sura'in nas, yang sanggup untuk bergulat dengan manusia. Wa taghallubi alaihim, dan untuk menang terhadap mereka. Bukan. Jadi bagaimana yang kuat itu? Bal asyadidu huwar rajul. Bahkan orang yang kuat itu adalah seorang laki-laki. Al-mutazinu, yang sangat tenang. Al-halimu, yang sangat penyabar, santun. Alladzina yamliku nafsahu indal ghadab, yang dia bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Inilah dia orang yang kuat dalam pandangan Islam. Inilah dia orang yang hebat dalam pandangan Islam. Jadi bukan orang yang kuat ototnya. Enggak. Kuat ototnya marah aja bawaannya umpamanya. Kuat ototnya tapi mudah kali marah. Ini tidak benar. Ya, tidak benar demikian itu. Yang benar adalah apa? Yang benar adalah orang yang kuat dalam pandangan Islam adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan emosinya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita akan lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Dek, coba tengok air. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi orang yang kuat dalam pandangan Islam bukan orang-orang yang berotot. Gitu ya. Orang yang binaragawan, Masya Allah ototnya besar kali Pak Ustadz. Bukan itu orang yang kuat, yang mampu untuk mengalahkan banyak orang, ya bergulat dia menang, peter, enggak. Tapi orang yang kuat dalam pandangan Islam adalah justru orang yang tenang, yang penyabar, santun, yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia sedang marah. Masya Allah ya. Jadi ini sebuah barometer, sebuah ukuran yang sangat sulit ya untuk bisa dimiliki oleh orang, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bukan mudah. Ya, bukan mudah. Kita bisa mengendalikan marah. Orang biasanya kalau marah, apalagi yang dimarahi itu orang-orang yang lebih rendah darinya,
oh ngamuk-ngamuk lah, memang inilah, memang ini kesempatan gitu kan. Ya, ini apa namanya ini bukan orang yang kuat dalam pandangan Islam yang seperti ini. Justru orang yang kuat dalam pandangan Islam adalah orang yang mampu untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya. Ini tentu secara teori mudah saja kita mengatakannya kan. Tapi ketika kita berada di prakteknya, ini agak sulit memang, agak apa namanya ini, agak berat kita untuk bisa melakukannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, laisa syadidu bisuru'ati, laisa syadidu bisuru'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu yang mampu bergulat. Ya, orang yang kuat itu dikatakan orang yang hebat bergulat. Enggak. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk mengendalikan amarahnya ketika dia, yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Masya Allah. Ya. Orang kadang-kadang nggak ada cerita kalau udah marah melampiaskan kemarahannya gitu. Dan dampak marah ini bisa kemana-mana ya. Besar kadang-kadang. Yang akhirnya penyesalan yang ada gitu kan. Kita tahu bahwa tidak sedikit orang yang marah berdampak negatif. Dan tidak sedikit yang membawa kekacauan dan membawa penyesalan yang sangat mendalam dari orang yang marah. Makanya kita berusaha untuk mengontrol diri kita ini. Karena orang yang kuat itu ternyata bukan orang yang banyak ototnya gitu. Tapi Pak Ustadz kok ototnya kuat, terus mengendalikan marahnya juga dia hebat. Ah ini namanya nur ala nur, ya. Luar biasa ini, ya. Orang yang seperti itu, orang yang kuat pula menahan. Jadi bukan hanya kuat fisik ternyata dia. Jadi fisik dan mentalnya itu kuat. Gitu kan. Tapi orang kadang-kadang kan cuma satu sisi saja gitu. Fisiknya saja yang diperhatikannya, mentalnya tidak. Gitu ya. Jadi bukanlah orang yang kuat itu yang hebat dia bergulat, tapi kata Nabi innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah, ya, ketika dia marah. Inna dhabtam nafsi indal ghadab miqyasur rajulatir rijal. Sesungguhnya kemampuan seorang untuk mengendalikan dirinya ketika marah, miqyasu rajulatir rijal, itu adalah barometer kejantanan, barometer seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki barometernya bukan dengan apa namanya, dengan gaya-gaya tertentu, tidak. Tapi miqyasur rajulati rijal artinya menjadi barometer seorang laki-laki itu. Ada seorang tunjukkan lakimu, kelaki-lakianmu. Ini dia maksudnya. Seorang laki-laki tegas. Seorang laki-laki itu mampu untuk apa? Untuk menahan emosinya. Ini baru laki-laki sejati namanya. Jadi, inna dhabtan nafsi indal ghadabi miqyasu rajulatir rijal. Sesungguhnya kemampuan untuk menahan diri, ya, ketika marah itu adalah merupakan barometer rajulah. Ya, seorang laki-laki dewasa, seorang laki-laki yang hebat. Ini dia ukurannya. Kemudian dikatakan adalah dengan demikian dikatakan wa min huna kana tausiyatur Rasul al-Karim lirrajul alladhi yastausihi kalimatan wahidah. Dan oleh karena itu adalah salah satu wasiat Rasul yang mulia kepada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepadanya kalimatan wahidah. Satu kalimat aja. Apa wasiat Rasul? La taghdab, jangan kau marah. Waraddada ar-rajulu miraran qaulahu ausini, dan laki-laki ini pun terus, ya, apa namanya ini, terus melakukan meminta apa? Meminta nasihat kepada Rasul. Kata Rasul apa? Wa kana jawabur rasuli al-karimi hadhil kalimata al-jami'ata limakarimil akhlaq la taghdab. Nabi juga wasiatnya sama. Ketika laki-laki ini datang, dan Nabi tahu ini karakteristik orang ini suka marah dan lain sebagainya, ya. Nabi tetap mengulang jawabannya apa? Tetap mengulang jawabannya dengan kalimat yang sama, yaitu apa? La taghdab. Karena kalimat yang satu ini katanya mengumpulkan banyak sekali akhlak-akhlak yang mulia. Iya. Orang yang marah kemana-mana dampaknya kan. Bisa dia memaki, mungkin dia bisa membunuh,
bisa dia melukai orang dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dia nggak marah, maka kan dampaknya kemana-mana kan. Dia mendapatkan pahala sabar, mungkin urusannya pun bisa lancar kembali dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetap saja laki-laki ini meminta nasihat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan jawaban yang sama, apa? La taghdab, janganlah engkau marah. Mungkin bisa saja laki-laki ini adalah orang yang sedikit pemarah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang seperti ini, memberikan nasihat seperti ini. Wa ani bin Abbasin, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, hadis yang barusan kita bacakan, yaitu la taghdab, ya. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashji Abdul Qais. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashji Abdul Qais. Jadi ada namanya Ashji Abdul Qais, dia mengatakan, Nabi SAW berkata kepada Ashji bin Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-ana. Sesungguhnya, ya, pada diri kamu itu ada khaslataini, ada dua perkara. Yuhibbuhumallahu, kedua perkara itu Allah cintai. Apa itu? Al-hilmu wal-ana, yaitu orang yang santun, murah hati, pemaaf, ya, wal anah, penyabar. Ya, santun, murah hati, penyabar, ini dua sifat yang sangat luar biasa. Ya, ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ashji Abdul Qais. Apa katanya? Inna fika khoslataini, sungguhnya pada dirimu itu ada dua khoslataini, ada dua perkara, ada dua macam. Yuhibbuhumallahu, yang keduanya itu Allah cintai. Al-hilmu wal-ana, yaitu apa? Al-hilmu yaitu murah hati, artinya tidak mudah marah, ya, tidak murah lembut hatinya, santun orangnya, wal-ana, penyabar. Jadi kedua-dua sifat ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, jadilah Anda orang yang penyabar dan menjadi orang yang santun, murah hatinya, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Innal muslima al-haqqa la yaghdabu ahyanan, walakinnahu la yaghdab idza ghadiba li nafsihi, wa innama yaghdabu lillahi hina tuntahaku hurmatun min hurmatih. Seorang muslim yang sejati la yaghdabu ahyanan, sungguh akan marah. Sungguh dia kadang-kadang akan marah, gitu ya. Kadang-kadang dia marah. Jadi innal muslim al-haqqa, seorang muslim yang sejati, la yaghdabu ahyanan, dia kadang-kadang marah. Walakinnahu la yaghdab idza ghadiba li nafsihi, tapi dia tidak marah, ya, karena kemarahan dirinya. Artinya yang menjadi pemicu kemarahannya itu bukan karena faktor dirinya, enggak. Wa innama yaghdabu lillah, hanya saja dia marah karena Allah. Jadi marahnya karena Allah. Kalau kita kan marah karena hawa nafsu kita, karena memperturutkan syahwat kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dia seorang muslim yang sejati itu, dia marahnya enggak karena dirinya lagi, tapi karena Allah. Masya Allah. Hina tuntahaku hurmatun min hurmatillah. Ketika dilanggar satu batasan dari batasan-batasan Allah. Artinya ketika ada orang yang dia lihat melanggar satu hukum dari hukum-hukum Allah, dia marah. Adapun dirinya diganggu, adapun dirinya mungkin disakiti, dia tidak akan marah. Karena dia takut marahnya itu bukan karena Allah, gitu. Dia takut karena marahnya itu karena membela dirinya, membela kehormatannya. Dia takut seperti itu. Jadi marahnya ini sudah marah yang sangat luar biasa, dan ini marah ibadah. Ini marah ibadah ini. Kalau kita kan marah, kita kadang-kadang marah dosa malahan gitu. Gara-gara kita marah kita dapat dosa gitu kan. Tapi orang seperti ini marahnya sudah marah karena Allah. Ya, marahnya yang mendapat pahala. Masya Allah. Kapan dia marah itu? Ketika tuntahaku hurmatun min hurmatillah. Ketika dilanggar dari satu batasan dari batasan-batasan Allah. Mungkin ada orang yang dilihatnya berzina, atau minum khamar, ya, atau berjudi dan sebagainya. Ini kan semuanya adalah perintah-perintah Allah, batas-batasan Allah, nggak boleh dilanggar.
tapi dilanggar oleh orang. Bagaimana dia menghadapinya? Dia pun marah. Marahnya karena Allah. Au yu'tada ala sya'iratin min sya'air dinihi, atau ya, atau dilecehkan, direndahkan ala sya'irah, salah satu syiar daripada syiar-syiar agamanya. Syiar-syiar agama kita kan banyak. Ada adzan, ya, ada apa namanya nih? Ada haji umpamanya. Perkara-perkara dalam haji. Itu direndahkan umpamanya, dia akan marah. Kenapa? Karena dia marahnya bukan karena untuk dirinya, tapi karena marah karena Allahu Azza wa Jalla. Au yu'attalu hukmun min ahkamih, atau dihilangkan satu hukum dari hukum-hukum Allah. Yu'attal itu diliburkan, ya. Artinya ditiadakan dari satu hukum dari hukum-hukum Allah. Contoh, mencuri. Mencuri dalam Islam potong tangan, membunuh dalam Islam dikisos gitu kan. Orang tua berzina akan dirajam sampai mati. Tapi ini enggak dilaksanakan umpamanya. Bagaimana dia? Dia marah. Ya meskipun mungkin marahnya itu enggak sampai memukul karena mungkin dia lemah gitu kan. Mungkin minimal dia marah dengan hatinya. Kenapa? Karena dia tidak setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, yaitu apa? Tidak melaksanakan hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hunaka yantafidu al-muslim thawrata arimatin, ya. Hunaka yantafidu al-muslim thawratan arimatan al-mu'tadin al-athimina al-muntahikina hurmatillahi ta'ala. Maka di sana seorang muslim itu akan bergoncang, akan goyang dia. Akan tergoyangkan, apa namanya ini? Akan tergoyangkan, akan dia terlibat, ya, untuk menuntut, ya, menuntut apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berdosa, apa yang dilakukan oleh orang-orang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada orang yang dilihat, ya, melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, ya, atau melakukan satu perkara yang sudah melebihi dari batasan-batasan Allah, maka dia marah. Al-abina bi syar'ihi wa ahkamihi. Mereka-mereka yang mencela, ya, apa namanya ini? Satu syariat dari syariat dan hukum-hukumnya. Wa qiyamihi, dan nilai-nilainya. Wa hadza ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi al-Bukhari dan Muslim, dan inilah yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada riwayat yang disampaikan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat orang yang sangat luar biasa dalam pelaksanaan yang kita sebutkan ini, yaitu apa? Marahnya bukan karena dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata yang hanya bisa yang seperti ini yang kita lihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga para sahabat radhiyallahu taala anhum radhiyallahu. Ya. Jadi marahnya itu bukan karena untuk dirinya lagi. Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillahi biha. Ya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dendam, membalaskan dendam untuk dirinya, illa an tuntahaka hurmatullah, kecuali dilanggar batasan-batasan Allah, fayantaqimu lillahi biha, maka dia pun membalaskan dendam untuk Allah terhadap apa yang dilanggar dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Tampaknya waktu kita sudah berakhir, ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Dalam pertemuan ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan semua perkara kita, memudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu lagi, ya. Hadza sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.